Jadi satu. Bener ya? Oke, lagi. Ayo kawan-kawan. Tangan suasana ria. Awas hati-hati. Lingkaran mau berubah. Kalau ketinggalan tidak punya teman. Lingkaran mau berubah. Berubah jadi tiga. Ayo, tiga boleh. Permainan miskonsepsi. Miskonsepsi itu apa sih? Ada yang tahu? Miskonsepsi itu apa? Apa? Nah, pertanyaan yang pertama. Anak usia dini dianggap belum siap secara kognitif untuk memahami bilangan. Mitos atau fakta? Yang mitos siapa? Yuk, anak usia dini dianggap belum siap secara kognitif untuk memahami bilangan. Anak TK loh. Mitos atau fakta? Kok kayaknya ragu-ragu sih? Mitos atau fakta? Mitos. Coba kita lihat. Jreng-jreng. Anak usia dini dapat secara aktif membangun pemahamannya dari pengalaman sehari-hari. Mereka terkait berbagai konsep dasar bilangan. Misalnya, saat murid membagikan satu kue kepada setiap temannya, ia sudah mulai memahami konsep korespondensi satu-satu. Murid yang bisa menyebut angka dari 1 sampai 10 berarti sudah paham bilangan. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Mitos. Iya, anak itu sudah bisa menyebutkan dari angka 1 sampai 10. Berarti dia sudah paham bilangan. Mitos. Ayo. Mitos atau fakta? Mitos. Kita lihat. Iya, benar. Kan cuma hitung anak bayi, berarti anak 3 tahun udah bisa 1, 2, 3, 4 dan tahu ya. Tapi belum paham dengan bilangan itu. Hanya bisa mengurutkan angka 1 sampai 10. Iya. Yang ketiga, miskonsep yang ketiga, kesadaran bilangan pada murid hanya bisa dibentuk melalui aktivitas berhitung yang terstruktur. Mitos atau fakta? Mitos itu Bu kayaknya Yohan. Mitos. Pinter. Kesadaran bilangan justru berkembang melalui berbagai aktivitas bermain yang spontan, menyenangkan dan bermakna. Murid dapat memahami bilangan saat bermain peran, membagikan benda, menyusun balok, atau saat guru mengaitkan angka dengan konteks nyata, bukan semata-mata melalui latihan berhitung formal. Selanjutnya Bu, pertanyaan yang keempat, bilangan dan angka adalah hal yang berbeda. Bilangan apa dan kalau angka itu yang seperti apa sih? Bilangan dan angka adalah hal yang berbeda. Benar nggak Bu? Ya? Benar? Ya, coba kita buktikan. Iya, pintar. Kalau angka adalah simbol. Angka adalah simbol. Misalnya ya tadi angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu angka dipakai untuk menuliskan bilangan. Misalnya ada 2 jeruk, berarti kita tulis angkanya 2. Nah, itu adalah angka. Terus kalau bilangan itu apa Bu? Contohnya ada 3 bola. Bolanya ada 3. Iya, bilangan itu menunjukkan konsep tentang banyaknya suatu jumlah. Ya, itu adalah angka dan bilangan. Perbedaannya seperti itu. Sampailah dengan matematika dengan hal gembira. Seperti yang disampaikan oleh Bunda Palu tadi, inilah kok gembira itu apa sih? Nah, ternyata ini Bu. Benar kata Bunda Palu, nggak hanya senang-senang aja, nggak hanya tepuk-tepuk aja. Ternyata gembira itu
ketika ibu-ibu menyisipkan alur gembira ini di RPP atau PPM, itu nggak usah ditulis alur gembira itu, oh yang ini gali dan eksplorasi, nggak usah dikasih tambah-tambahan, cuma dikasih tanda aja. Kalau sudah sudut ya kita cuma nggak dikasih apa-apa, cuma kita tahu aja lah pembelajaran alur gembira itu kita sisipkan di MPP kita, nggak ada tambah-tambahan apa-apa lagi. Nah untuk lebih ininya kita apa sih alur gembira itu? Yang pertama adalah gali dan eksplorasi, muat konten, B-nya itu buat aktivitas. Terus yang I-nya itu ikuti pemikiran murid. Terus R-nya rayakan dan akhiri pembelajaran. Nah, yuk kita gali dan eksplorasi, yaitu G dan E. Gali dan eksplorasi merupakan proses awal dalam pembelajaran yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran murid akan keberadaan konsep matematika. Nah, di sini guru itu saya bilang, kok matematika gembira? Emang nggak bisa ya bukan gembira itu dipakai untuk pembelajaran yang lain? Kalau menurut ibu bisa nggak? Bisa ya. Kok matematika yang sulit aja pakai alur gembira, ya Bu? Apalagi pembelajaran yang lain, ya Bu. Nah, ketika kita mengajarkan kepada anak-anak itu mengenali bilangan dari lingkungan sekitar. Gampang ya Bu kalau ini dari jam, dari apa lagi Bu? BE, terus apa namanya? Kalender, apa lagi Bu? Yang di sekitar sekolahan kita lah, di kelas aja, apa lagi? Meja, yuk, ya. Nah, masih ada gali dan eksplorasi. Di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama tadi menunjukkan bahwa pengenalan bilangan dapat dilakukan melalui lingkungan sekitar murid. Misal, guru mengajak anak menghitung. Tadi kan ada gambar ya Bu? Gambar apa tadi? Dua burung yang terbang, dua burung yang di pohon. Terus jumlah kupu-kupu sama bunganya sama enggak? Gitu ya. Terus atau menghitung daun yang jatuh. Ada berapa? Kita hitung bareng-bareng. Dan membandingkan banyak sedikit. Anaknya yang bermain berapa? Saya Bu ya. Kalau kita memberi pertanyaan pematik kepada anak itu harus tepat sehingga anak itu mudah untuk menerima dan menjawab pertanyaan dari kita. Terus gambar yang kedua menunjukkan bahwa pengenalan bilangan dapat dilakukan pada kegiatan rutinitas sederhana di sekolah. Seperti tadi kalau di di gambar tadi kan melingkar ya Bu. Anak masuk kelas dan absen, menghitung teman yang hadir. Kalau melingkar tadi kan anak-anak yuk kita hitung teman kita yang berangkat ada berapa, terus yang laki-lakinya ada berapa, laki-laki dan perempuan banyak yang mana, gitu ya Bu. Mengenal bilangan dari kegiatan yang disukai murid. Mengenal bilangan dari kegiatan yang disukai murid. Ya Bu, next Bu. Nah, anak-anak dihadapkan dengan balok itu senang banget nggak? Senang ya Bu. Anak-anak itu ketika melihat gambar-gambar, gayanya kayak seolah-olah sudah bisa baca, benar ya Bu? Nah ini adalah contoh-contoh mengenalkan bilangan itu dengan kegiatan yang disukai murid. Contohnya, yang pertama bermain balok, terus yang kedua membaca gambar. iya, membaca buku. Nah, menunjukkan bahwa pengenalan bilangan dapat dilakukan melalui kegiatan yang disukai murid saat bermain balok. Di situ kita bisa mengenalkan dari jumlah baloknya yang disusun, terus menghitung teman yang ikut bermain, ada berapa teman kita, terus giliran siapa yang mau main duluan, itu juga mengajarkan tentang bilangan. Terus yang kedua, menunjukkan bahwa pengenalan bilangan dapat dilakukan pada kegiatan yang disukai murid, yaitu membaca buku cerita bergambar. Nah, dalam aktivitas ini kita bisa mengajarkan anak itu disuruh ada berapa tokoh yang ada di buku itu, gitu ya. Terus ada benda-benda yang di halaman itu ada benda-benda apa aja.
juga mengidentifikasi urutan peristiwa berdasarkan cerita. Itu juga bisa dengan kegiatan yang disukai musik. Terlalu kecepatan nggak, Bu? Ya. Nah, kalau yang ini kayaknya senang. Ya, masih ingat Bu dengan nada anak gembala? Masih ya? Ya, kita nyanyi dengan liriknya ini, balik ya. Dengan teksnya ini, tapi nadanya dengan nada anak gembala. Mari bermain peran detektif bilangan. 1, 2, 3. Aku adalah detektif bilangan, suka mencari jumlah di lingkungan. Ku hitung benda satu persatu, seru sekali, yuk ikut denganku. La 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 la, hey. La 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 la, hey. Kelihatan, boleh dibaca Bu bareng-bareng? Iya, setuju ya Bu? Iya, kayak tadi ketika anak-anak disuruh menghitung jumlah jendela dan pintu. Mudah dipahami kan Bu ya? Bisa ya Bu? Iya, lanjut Bu. Muat konten pada tahapan yang kedua ini, kegiatan pembelajaran dirancang untuk menggali dan memperdalam pemahaman numerasi dari pengalaman yang telah anak eksplor. Di sini muat konten masih alur capaian pembelajaran bilangan untuk anak usia dini 3-6 tahun. Yang pertama, tahapan yang pertama tadi yang sebelah sana tadi adalah menyebut bilangan secara berurutan. Misalnya menghitung jari, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 gitu ya Bu. Itu kan secara berurutan. Terus kalau yang ini mengenali jumlah kecil tanpa membilang. Anak-anak itu sudah paham. Ketika ini sendirian berarti dia angka bilangan 1. Kalau dia itu 2, 3. Terus lagi membandingkan jumlah banyak dan sedikit. Tadi rata-rata ibu-ibu menuliskan di keynote tadi tentang apa ya, membandingkan jumlah. Nah, anak-anak itu sudah paham kalau yang di kardus atau yang isinya sedikit itu sedikit. Kalau yang banyak itu berarti banyak. Berarti banyak yang mana? Ini Bu, itu dia sudah paham. Terus ini, yang satunya korespondensi satu-satu. Misal anak menyusun replika binatang, ia akan menunjukkan satu binatang dan mengatakan satu dan seterusnya. Misal begini, ini 1, 2, 3, 4, tapi ada bendanya, ada orangnya, ada wujudnya. Itu tahapan anak mengenali bilangan seperti itu. Namanya korespondensi satu-satu. Anak sudah kalau seperti ini. Nah, dalam membandingkan jumlah agar tidak terjadi miskonsepsi, bisa dengan cara anak menghitung jumlah. Tadi apa Bu miskonsepsi? Iya, pemahaman yang salah. Kalau di sini Bu, biar anak-anak itu tidak miskonsepsi, kira-kira, jangan kira-kira, apa ya? Gimana caranya mengasih pertanyaan kepada anak-anak biar anak-anak itu tidak miskonsepsi. Misalnya yang ini dengan yang ini. Bagaimana? Ya, ayo kasih pertanyaan untuk biar anak-anak itu biar anak-anak itu tidak miskonsepsi dengan apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat, dan kita sebagai guru itu jangan terbiasa membuat anak itu miskonsepsi. Ketika kita mau mengasih pertanyaan atau pembelajaran itu yang jelas, dan pertanyaannya juga harus jelas. Nah, misalnya begini,
Nah, gambar A dan gambar B banyak yang mana? Ayo, banyak yang mana? Banyak yang B. Biasanya anak-anak itu akan banyak yang A. Kenapa? Iya, karena penuh. Jadi, ketika mau anak-anak untuk membandingkan itu ya bundanya harus sama. Ya Bu, bundanya harus sama. Kalau di sini gambar A itu Lego, ya gambar B itu juga harus Lego. Gitu ya Bu ya. Pinter pokoknya. Pinter-pinter Pak Korwil. Bisa ya Bu ya, bisa dipahami? Ya, lanjut Bu. Buat aktivitasnya itu apa ini? B, yaitu buat aktivitas. Nah, tadi saya menanyakan ibu-ibu sudah pakai PPM atau masih pakai yang model lama? Ternyata masih pakai model yang lama. Tapi di sini kan pemerintah sudah menganjurkan ini ya Bu. Sudah paham kan Bu? PM-nya itu ada rumusnya 8334, masih ingat? Yang 8 apa? Dimensi profil lulusan. Terus prinsip yang kedua 3, yaitu prinsip pembelajaran ada 3, yaitu BBM, masih ingat? Bersejarah, bermakna, dan mendalam. Pengalaman belajar juga ada 3. Apa Bu? Yuk, boleh dibaca. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Terus kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran sebagai panduan, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemahaman digital. Jadi 8, 3, 3, 4 rumus PM, pembelajaran mendalam. Bagi praktik baik, aktivitas apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah untuk mengenalkan bilangan kepada murid? Silakan. Ayo Bu Esti. Kegiatan Diri. mengenalkan bilangan kepada murid, contohnya kita di kelas buat lingkaran anak-anak, yuk kita berhitung siapa. Mau kasih kegiatan lagi? Masih tepuk tangan dulu Bu. Ada yang mau nambah kegiatan apa? Sudah terbayang? Ayo Bu Nur. Ya, kasih kesempatan buat tuan rumah. Jadi contoh ya, kita untuk mengenalkan angka sama bilangan anak. Nah, kita buat gambar lingkaran, membuat semangka. Nah, sekarang kan musimnya semangka ya Bu ya. Nah, dengan semangka itu bisa dituliskan angka kira-kira 1 sampai 5 atau 1 sampai 6 di semangka yang bulat itu kita garis segitiga, terus kita tuliskan bilangan 1 sampai 6 bisa, 1 sampai 5 bisa. Nah, terus di kegiatan lainnya kita buat, akan ada biasanya kan kita buat, anak-anak suruh buat lingkaran biji-biji untuk biji-bijinya, nah dalam bentuk segitiga itu, terus dikasih biji 1, terus biji 2, biji 3, biji 4, biji 5, biji 6. Nanti anak-anak bisa menempelkan segitiga itu ke semangka tadi, semangka yang sudah ada angkanya 1 sampai 6. Itu Nah, di sini kita mau membuat kelompok. Ikuti pemikiran murid. Pada bagian ini, Bapak dan Ibu akan belajar melakukan evaluasi dengan mengikuti cara berpikir anak. Tidak hanya menilai benar atau salah. Kita garisi. Tidak hanya menilai benar atau salah. Tadi misal saya membuat kegiatan menempel daun sesuai angka yang ada di gambar. Misalnya ada pot gambarnya 2. Saya suruh anak-anak itu menempelnya dengan daun-daun yang sudah dicari. Tapi
angka 3, padahal Bu Guru menyuruhnya tadi menggunakan daun. Nah, itu benar apa salah, Bu? Betul. Benar. Kenapa, Bu? Keinginan. Nah, yang kadang-kadang nggak sesuai dengan kita. Mengikuti, karena ikuti pemikiran murid. Karena yang penting itu kan anak-anak bahagia, bisa mencapai tujuan. Nah, kita garis bawahi tujuan pembelajaran kita. Kita hari ini kan mau mengenalkan angka, ya Bu, dan bilangan, jumlah bilangan. Ya kita fokus aja di situ. Kalau kita maunya pakai daun, tapi anak-anak pakainya sedikit, ya nggak apa-apa. Karena tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi adalah mengenalkan bilangan dan iya jumlahnya tadi. Karena itu sudah sesuai, angkanya 2, ditembaknya kerikil 2. Yokes bene. Yang penting dia kan intinya mudeng. Kalau 2 berarti bendanya juga 2. Kalau 3 berarti bendanya juga yang ditempel 3. Dia sudah paham dengan konsep bilangan. Nggak apa-apa. Yang terakhir, rayakan dan akhiri pembelajaran. Ini yang apa, Bu? Ra. Sebelum ini, coba sebutkan tadi. Alur gembira yang pertama tadi apa, Bu? Gali dan eksplorasi GE. Terus? M-nya muat konten. B-nya buat aktivitas. I-nya iya, ikuti pemikiran murid. Yang terakhir, rayakan dan akhiri pembelajaran. Oke, selanjutnya. Terus di sini biasanya kegiatan ini ada di mana, Bu? Ayo kalau di RPP. Di akhir apa, Bu? Penutup. Apresiasi untuk kita semua. Ya, terima kasih.